Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Rawahu Ahmad. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah kekhawatiran meninggalkan generasi yang lemah. Ayat yang barusan kita bacakan tadi terdapat di dalam Surah An-Nisa ayat 9. Di sana Allah menyebutkan yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Bila kita membuka surah An-Nisa mulai dari awal ayat sampai kepada ayat 9 dan beberapa ayat seterusnya, di sana kita melihat bagaimana Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Dan di sana juga ada seruan takwa. Kemudian beberapa ayat berikutnya juga menyebutkan tentang proses pernikahan. Kemudian juga tentang masalah wasiat dan harta warisan. Kemudian disebutkan ayat yang kita bacakan tadi, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Kemudian beberapa ayat selanjutnya juga membicarakan tentang menjaga, merawat, dan menyantuni anak yatim. Secara umum ayat ini membicarakan, atau di awal-awal surat Al-Baqarah ini, An-Nisa ini membicarakan tentang bagaimana kita punya perhatian terhadap generasi kita, terutama para pemuda. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan hendaklah takut. Nah, ini silakan nanti para ahli pakar bahasa Arab memberikan arti yang cocok kalimat takut ini. Tapi secara umum kita ingin menyampaikan bahwa di sini ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah kegundahan dalam diri kita. Sekaligus ayat ini mengajak kita rasa gundah, rasa khawatir harus dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat, bahkan terhadap pribadi pemuda itu sendiri, terhadap pribadi pemudi itu sendiri. Ada rasa khawatir dalam dirinya. Kemudian para orang tua, seorang ayah, seorang ibu, pada orang tua, jadi ada rasa khawatir dalam diri mereka terhadap anak-anak mereka, terhadap generasi mereka. Bahkan lebih lanjut, kalau boleh kita sampaikan bahwa dalam sebuah lorong, kepala lorong atau bisik, tuhaput, tuhalapan, aparatur kampung, ada rasa khawatir kepada siapa? Terhadap generasi mereka. Siapa yang suruh? Allah. Naik level yang lebih tinggi, seorang camat bersama aparatur kecamatannya, naik level kepada yang lebih tinggi, seorang bupati dengan aparatur pemerintahannya.
seorang gubernur, bahkan seorang presiden sekalipun, dengan semua aparatur yang membantunya dalam memimpin negara ini, ada rasa dan hendaklah memiliki rasa khawatir. Kepada siapa? Kepada para pemuda dan pemudi. Apa yang Allah anjurkan kekhawatiran terhadap mereka? Apa yang Allah ingin ingatkan rasa khawatir dalam diri kita kepada para pemuda tersebut? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Seandainya mereka, pemuda-pemudi yang kita tinggalkan di belakang kita, atau dalam bahasa lain ketika nanti suatu saat kita tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini, atau bahkan hari ini kita bersama mereka, jadi kita khawatir terhadap mereka adalah di'afan khafu alaihim, terhadap kelemahan dan kesejahteraan mereka. Berbicara dengan kelemahan, berbicara tentang kelemahan apa saja yang kita khawatirkan terhadap pemuda dan pemudi kita. Di ujung ayat ini Allah menyebutkan falyattaqullah. Di sini Allah tawarkan metode kepada kita. Kalau di awalnya Allah mengajak kita untuk khawatir, artinya memperhatikan mereka, mengayomi mereka, mengajak mereka. Di ujung ayat ini Allah menyebutkan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang kekhawatiran dimaksudkan di sini adalah agar kita mengayomi mereka, mendidik mereka, mengajak mereka, merangkul mereka dengan nilai ketakwaan. Masya Allah. Di sini yang menjadi kekhawatiran kita yang pertama adalah falyattaqullah. Sudahkah pemuda dan pemudi kita hari ini mereka memiliki baju ketakwaan, nilai ketakwaan? Kalau belum, inilah tugas terbesar kita terhadap mereka. Siapapun kita, bagaimana bisa menerapkan, bisa menjadikan mereka adalah pemuda dan pemudi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pemuda dan pemudi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis yang kita bacakan tadi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya'jabu rabbuka, Rabbmu kagum kepada siapa? Min syabbin, kepada pemuda laisat lahu sabwah, kepada pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Masya Allah. Antara makna ayat yang kita sampaikan tadi bahwa metode mendidik pemuda dan pemudi dengan nilai takwa, dan Rasul juga menyebutkan adalah Allah kagum, Allah sayang, Allah melindungi, Allah cinta, Allah ridho kepada siapa? Pemuda yang tidak memiliki sebuah. Artinya apa? Seorang pemuda dan pemudi yang jiwanya itu tidak condong kepada maksiat. Dalam bahasa sederhana hari ini, khususnya kita Nuk Semawe, mari kita buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita, sapa, lihat keadaan mereka hari ini. Apa benar para pemuda dan pemudi Nuk Semawe ini tidak memiliki penyakit sebuah ini? Apa benar mereka tidak condong kepada maksiat? Kalau benar, alhamdulillah, kita telah berhasil mendidik mereka menjadi pemuda dan pemudi yang tidak condong kepada maksiat. Artinya apa? Mereka menjadi pemuda dan pemudi yang bertakwa. Kalau ternyata sebagian besar mereka adalah condong kepada maksiat, inilah tugas kita hari ini. Jangan sampai ketika melihat mereka bermaksiat kepada Rabb, mereka melakukan berbagai macam kejahatan, mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan, tidak ada sedikit pun rasa khawatir dalam diri kita. Berarti ada yang salah. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang-orang tertentu, ada backing tertentu, ada organisasi tertentu yang sengaja membiarkan para pemuda dan pemudi tersebut bermaksiat kepada Rabb,
Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ngeri ini. Ngeri sekali. Kenapa pemuda dan pemudi bermaksiat? Ternyata penyebabnya cukup komplit. Bukan hanya persoalan tidak ada pendidikan orang tua, bukan hanya persoalan tidak ada pendidikan dalam lingkungan, bukan hanya mereka tidak diperhatikan di sekolah mereka. Justru terkadang ada backing tertentu yang sengaja membacking mereka untuk bermaksiat kepada bangsa, agama, dan negara. Hati-hati. Ketika Allah suruh kita khawatir terhadap mereka, ketika Allah suruh kita mengajarkan nilai ketakwaan kepada mereka, di sebalik itu ternyata ada model-model manusia justru mereka tidak khawatir dan justru mereka membiarkan para pemuda dan pemudi tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat Allah menyebutkan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Berkatalah lemah lembut kepada mereka. Di sini mengandung pendekatan, mengajak mereka, mengayom mereka, memperhatikan kesejahteraannya, memperhatikan akidahnya, memperhatikan kehidupannya, memperhatikan pergaulannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyediakan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat kepada para pemuda dan pemudi. Jangan sampai kita menjadikan diri kita menjadikan fasilitas-fasilitas agar mereka bermaksiat kepada Rabb. Jangan lakukan itu. Maka mudah-mudahan pemerintah kita, aparatur kampung kita, polisi, TNI, Polri, sama-sama seayun langkah, sama-sama kita bergerak. Bagaimana memperhatikan pemuda dan pemudi ini? Kenapa kita bergerak? Kenapa kita memperhatikan? Allah yang suruh kita, Rasul yang suruh kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.